Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke materi bab selanjutnya, bab ketiga, yaitu tentang sikap rendah hati, hemat, sederhana, membuat hidup lebih mulia. Itu kalau di LKS atau di buku paket ada di bab paling belakang ya. Kalau LKS itu halaman 52. Nah, yang pertama di sini kita diminta untuk membaca surat Al-Furqan ayat 63. Yang ini kita akan baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi di sini bercerita tentang kita diminta untuk rendah hati, hemat dan sederhana ya. Sebagaimana disebutkan wa ibadu, dan adapun hamba-hamba ar-rahmanu, hambanya ar-rahman, sopa ar-rahmanu, Allah yang maha pengasih, iku aladina orang-orang yang mesyuna, yang berjalan alal ardi, di atas bumi. Jadi hambanya Allah itu adalah hamba yang berjalan di atas bumi haunan. Nah ini haunan dengan rendah hati, bukan dengan sombong ya. Kalau orang sombong kan membungsukan dada lah, kalau dia agak nunduk gitu kan, sopan santun. Wa idza khotabahum, dan ketika menyapa mereka al jahiluna, pada orang-orang yang bodoh, orang-orang jahiliyah, qalu, mengatakan mereka salaman, selamat. Jadi di sini kita diminta untuk walaupun kita ketemu sama orang yang menurut kita rendah, menurut kita biasa-biasa, mungkin cacat atau miskin atau apapun itu, kita tetap mengucapkan salam, memberikan kebaikan-kebaikan. Itu surat Al-Furqan ayat 63. Nah, jadi di sini hambanya Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang ketika berjalan di atas bumi, lagi main di mall, lagi main di CCM, lagi muter-muter di bundaran Cibeber, mereka berjalan dengan rendah hati. Dengan, ya maksudnya ya, misi Pak, nunduk, ketemu sama temannya ya nunduk, ngomong yang baik. Wa idza khotabahumul jahilun, dan ketika mereka menyapa pada orang-orang yang bodoh, mungkin di sini bodoh artinya orang-orang yang miskin, orang-orang yang cacat, orang-orang yang nggak mampu, yang menurut kita jelek, yang menurut kita nggak baik, kita tetap mengucapkan qalu salaman, ucapan keselamatan yang mendoakan kebaikan. Jadi tidak boleh kita umat Islam menganggap kita yang paling hebat, jalannya dia sombong misalnya, ada orang yang bodoh malah ngomongnya kamu celaka, kamu dan sebagainya, ngejas yang jelek-jelek. Itu bukan contoh sebagai orang iman sesuai yang dikriteria oleh Allah dalam surat Al-Furqan ayat 63. Selanjutnya di dalam surat Al-Isra ayat 27 dikatakan di sana bahwasanya innal mubadirina kan ikhwana syayatin wa kana syayatonu lirabbihi kafuro. Sesungguhnya orang-orang yang boros, yang mubadir, yang memboroskan barang-barangnya, kanu ikhwana syaitin, kanu adapun dia itu ikhwanu syaitin, orang-orang temannya setan. Orang-orang yang boros, orang yang berlebihan, orang yang boros itu adalah dikategorikan sebagai temannya setan. Wa kana syaitonu lirabbihi kafuro, dan ada wakana, dan ada asyaitonu bagi setan lirabbihi, terhadap Tuhannya, iku kafurun, orang yang kufur. Dan setan itu kepada Tuhannya, kepada Allah, dia itu adalah orang-orang yang kufur, adalah hamba atau makhluk yang kufur, yang tidak percaya, yang ingkar kepada Allah. Nah, kita tinggal pilih. Kita sebagai orang Islam, orang iman, pilih mana? Pilih orang iman atau orang kufur. Nah, salah satunya dengan menjauhi sikap boros. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam dua surat tadi, Al-Furqan dan Al-Isra. Yang pertama ada mat tobi'i ya. Ini ada mat ini hukum bacaan panjang. Yang pertama adalah mat tobi'i. Ini mat tobi'i ini adalah apabila ada harokat fathah diikuti alif. Misalnya sini ada huruf ba, ada alif, contohnya ba. Nah, ini namanya mat tobi'i. Atau bu ya, sukun ada wawunya. Atau misalnya bi,
ba ada sukunnya juga di sini ya-nya. Nah, ini namanya mat tobi'i. Mat tobi ini panjangnya satu alif atau dua harokat. Maksudnya itu dua hitungan. Misalnya ba, bu, ro dan sebagainya. Itu namanya mat tobi'i. Kita melihat surat Al-Furqan ayat 63 tadi. Bacaan mat tobi itu ada banyak. Yang pertama nih contohnya wa ibadu. Nah, ini panjang. Ada ba di fathah terus belakangnya ada alif, berarti dia mat tobi'i. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna. Shuna ini juga mat tobi'i karena dia ada shin disukun dan depannya ada shin di dhammah dan depannya ada waw. Al ardi hauna wa ida kho juga mat tobi'i ya. Kita gambarkan lihat terus mt aja, mat tobi'i ya. Al jahiluna luna ini juga mat tobi'i. Ko juga ini mat tobi'i. Salama. Nah, ini dari ayat Al-Furqan ayat 63. Di bawahnya kalau surat Al-Isra ayat 27, contohnya mat tobi'i ada innal mubadirina. Rina ini juga mat tobi'i. Ini juga mat tobi'i. Kanu ikhwa. Nah, ini juga mat tobi'i ya. Mat tobi'i. Ikhwana syayatini. Ini juga mat tobi'i. Terus wakana mat tobi'i. Wakana syaitanu lirabbihi kafufuro. Ini juga mat tobi'i. Mat tobi'i itu ketika ada huruf fathah ketemu alif. Kalau dhammah ketemu waw disukun. Kalau misalnya kasroh berarti ya disukun. Seperti itu. Itu namanya banyak mat tobi'i. Dibaca satu alif atau dua harokat atau dua hitungan. Misalnya tadi ibadu ya kan, yamshuna dan sebagainya. Yang kedua ada namanya mad jaiz. Mad jaiz itu adalah apabila terdapat mad tobi'i diikuti hamzah namun dalam lafadz yang berbeda, beda kalimat. Contohnya kalau dalam surat ada di dalam surat Al-Isra ayat 27. Sini innal mubadirina kanu. Nah, kanu nu ketemu ini ada bacaan mat panjang ya kan, ada kalau orang bilang mat bengkok kayak gini. Nah, itu kanu ikhwan itu udah beda kalimat. Kanu itu ada, ikhwanan teman. Ini mad jaiz munfasil ya. Jadi dia itu panjangnya di situ dikatakan bahwasanya 2,5 alif atau 5 harokat. Jadi kanu ikhwanas syayatin innal mubaddirina kanu ikhwanas syayatin. Itu kalau dalam beda kalimat, tapi nanti kalau satu kalimat beda lagi hukumnya. Selanjutnya ada namanya mat wajib. Mat wajib. Mat wajib itu mat wajib mutasil itu apabila terdapat mat tobi'i diikuti hamzah dalam satu lafadz. Ini di surat Al-Furqan sama Al-Isra nggak ada, jadi kami contohkan dari ayat yang lain. Ini di ayatnya ada dalam juz 30 ya ini. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, di lafadz jaa. Idza ketika jaa datang, nasrun pertolongan Allah dari Allah, wal fathu dan kemenangan. Idza jaa. Jaa ini satu kalimat, satu kata ya kan, satu kata. Jaa. Nah, ini ada mat tobinya. Ini namanya mat wajib. Dikatakan di sini panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Banyak contoh yang lain nih kalian cari di Al-Qur'an ya. Itu namanya mat wajib dalam satu kalimat atau satu kata. Terakhir di sini ada namanya mat arid. Mat arid lisukun. Jadi mat arid lisukun itu ketika ada mat tobi'i yang wakaf itu berhenti di akhir ayat ya. Ini cluenya akhir ayat. Karena di sini nggak ada, surat Al-Furqan dan Al-Isra nggak ada, kami ambil contoh dari ayat yang lain.
Ini adalah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini. Makanya kalau kita sholat di masjid, ya kan? Biasanya sholat maghrib itu imamnya bacanya panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini boleh dibaca panjang, dibaca mad arid li sukun. Ini diterangkan bacaannya bisa 2 alif, 1 alif boleh, 2 alif boleh, 3 alif juga boleh, menyesuaikan. Biasanya kan kalau imam-imam bagus tuh kan pakai lagu gitu ya, ada lagunya, jadi pas belakang tuh agak panjang gitu. Iyyaka nasta'in, alhamdulillahi rabbil alamin, ya kan? Sama itu juga mad arid li sukun, ar-rahmanir rahim. Nah, itu sama, memakai bacaan mad arid li sukun, dan seterusnya dan seterusnya. Kita akan bahas pesan mulia dari 2 ayat yang sudah kita baca bersama tadi. Yang pertama dari surat Al-Isra ayat 27. Di sana dikatakan bahwasanya kita diminta untuk menjauhi boros, ya kan? Dari boros. Terus kenapa? Karena boros adalah temannya setan. Boros itu sama dengan setan. Terus dikatakan di sana kita diminta untuk membiasakan hidup hemat. Biasakan hidup hemat, care pada orang lain, dan juga diminta untuk menabung. Ini hikmah atau pesan mulia dari surat Al-Isra ayat 27. Adapun surat Furqan ayat 63 dikatakan di sana bahwasanya kita diminta yang pertama untuk rendah hati, terus bersikap lemah lembut ya, terus kita juga diminta untuk tidak riya, tidak pamer ya, tidak pamer, terus tidak merendahkan orang lain. Tadi kan termasuk contohnya itu adalah cara kita berperilaku hemat, atau boleh dikatakan muzhid ya, itu dengan hidup yang secukupnya, memenuhi kebutuhan secukupnya saja. Kalau cukup sehari makan 2 kali, 3 kali ya 3 kali aja, nggak usah malamnya pesan martabak, terus ngelilir minta mie goreng, ya kan? Nah itu enggak, kita itu berlebihan, secukupnya aja. Terus tutur kata yang lembut, tidak membeda-bedakan teman. Ini yang kadang-kadang kita suka membedakan teman-teman kita. Terus kita juga mau berdiskusi, ngobrol-ngobrol sama orang-orang miskin, sama orang-orang yang cacat, yang dipandang sebelah mata. Kita juga mau interaksi dengan mereka. Dan juga kita diminta untuk mempersilahkan duduk kepada, ini lebih ke norma ya, norma kesopanan yang kita bahas di kelas 7 kemarin dalam materi PKN. Ini nyambung juga di sini. Pesan-pesan di sini bahwasanya surat Furqan dan Al-Isra ini mengangkat kita supaya kita hidup sehat, hidup sederhana, dan juga bisa membuat hidup kita menjadi lebih mulia. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.